Oke, saya mau tanya satu. Boleh ya, Pak? Pada saat proses pembuatan kopi itu yang buat sebenarnya siapa? Rangga, semua total dari pertama buat sampai selesai. Oh iya, kopinya iya, dari pertama bikin Kopinya sampai iya. selesai, Nanti iya. Rangga kamu siapin ya. Nanti Rangga saya siapin. Oke. Sip. Tahu apa pertanyaan Jessica? Kalian taruh apa di minumannya Mirna? Menurut saya ini sangat menarik sekali untuk kita gali, dan saya juga akan mengutarakan sudut pandang saya sebagai masyarakat awam. Nah, pertama, saya menyebutkan kasus ini sebagai kasus kematian yang perlu kita usut penyebab kematiannya. Apakah gara-gara penyakit, terbunuh, ataupun faktor-faktor yang lainnya. Lalu kedua, terkait pernyataan dari Bapak Prof. Edi yang mencurigai Jessica saat bertanya kepada pihak Olivier, "Kalian taruh apa di minumannya Mirna?" Bapak, menurut saya itu adalah sangat wajar. Pertanyaan Jessica itu adalah pertanyaan rasa empati. Dia khawatir kenapa saat temannya minum minuman yang telah disajikan menunjukkan tanda-tanda yang tidak semestinya seperti kejang-kejang atau mungkin sesak nafas. Karena pertanyaan tersebut, pertanyaan ketika kita khawatir kepada seseorang. Ya, wajar kalau dia menanyakan ada apa di minuman itu, kenapa minumannya, itu sangat wajar. Malahan, kalau Jessica-nya ini diam aja, tidak bertanya apapun, itu yang patut dicurigai. Masa iya sih kita nongkrong, kita duduk dalam satu meja, terus teman kita muncul percakapan Edi Darmawan ayah Mirna yang mau siapkan Rangga barista. Buat apa? Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sosok barista Cafe Olivier di Grand Indonesia yang bernama Rangga Saputro sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ia hampir saja mau menyusul Jessica Wongso ke jeruji besi sebagai tervonis pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin memakai kopi sianida. Pada awalnya, ayah Mirna Salihin Edi Darmawan sempat mau menuduh Rangga karena diduga sudah terlibat dalam kasus kopi sianida tersebut dengan berkomplot bersama Jessica Wongso. Tapi ia berhasil membuat ayah Mirna mengurungkan niatnya untuk hal tersebut. Seperti diketahui, Rangga Saputro sendiri merupakan barista di kafe tersebut yang saat itu bertugas untuk meracik es kopi Vietnam untuk Mirna pada 6 Januari 2016 silam. Mirna bersama dengan teman-temannya yaitu Jessica Wongso dan Hani sedang menggelar reuni. Pada saat itu, Mirna memesan segelas kopi Vietnam yang menjadi minuman terakhirnya. Tak lama setelah meminum kopi tersebut, Mirna mengeluh bahwa dirinya merasa sakit dan merasa ada yang aneh dengan aroma minuman tersebut. Sontak saja, kondisi Mirna Salihin langsung memburuk dan akhirnya meninggal dunia saat di perjalanan menuju rumah sakit. Edi Darmawan pada saat itu menilai bahwa Rangga terlibat dalam kasus kematian Mirna karena ia adalah orang yang telah meracik kopi untuk Mirna. Edi dalam sebuah video wawancaranya yang viral mengaku sempat berencana untuk menuntut Rangga karena ayah Mirna Salihin itu menilai sang putri tewas di tangan barista. Bahkan, Edi mengancam Rangga bakal masuk bui menyusul Jessica yang sudah lebih dulu. Akan tetapi, Edi Darmawan mengaku terenyuh mendengar jawaban dari Rangga. Ia kala itu menuntut belas kasihan karena dirinya hanya seorang barista berasal dari Gunung Kidul yang saat itu masih berusia 22 tahun. Akhirnya Edi Darmawan batal melaporkan Rangga. Namun baru-baru ini muncul sebuah percakapan mencurigakan yang terjadi antara Edi Darmawan Salihin dengan beberapa orang lain, termasuk Rangga. Entah apa yang sedang mereka persiapkan dalam kasus pembunuhan kopi sianida tersebut. Oke, saya mau tanya satu. Boleh ya Pak? Pada saat proses pembuatan kopi itu, yang buat sebenarnya siapa? Tanya seorang pria yang tidak diketahui identitasnya seperti dilansir dari akun TikTok @cislord pada Minggu 29 Oktober 2023. Rangga, kata seorang perempuan berinisial D. Semua total dari pertama buat sampai selesai, ungkap pria tersebut. Namun tiba-tiba muncul suara yang diduga sebagai suara dari Edi Darmawan. Ia menyuruh Rangga untuk menyiapkan. Oke nanti, Rangga kamu siapin ya, ungkap Edi. Nanti Rangga yang siapin, ungkap perempuan tersebut. Meski percakapan itu tidak memperlihatkan wajah, tapi suara yang muncul memang terdengar suara Edi Darmawan Salihin.
Namun entah apa maksud dari percakapan mereka yang akan mempersiapkan Rangga dalam kasus tersebut. Cerita rahasia Mirna Salihin pada pendeta soal konflik dengan Edi Darmawan. Kedekatan Mirna Salihin dengan pendeta Herman Sugeng membuat tabir fakta baru. Menurut cerita Herman Sugeng, Mirna Salihin adalah sosok perekat keluarganya. Hal itu disampaikan oleh Herman Sugeng melalui kehadirannya di podcast Daniel Mananta belum lama ini. Lebih lanjut, Herman Sugeng menjelaskan bahwa hubungan Mirna Salihin dengan saudara kembarnya Sandi Salihin sangat erat meski sering terjadi pertengkaran. Ya, sama kembarannya begitu ya. Namanya kembar jadi sering berantem. Tetap aja habis berantem baikan, berantem lagi, dan baikan lagi. Beber Herman Sugeng. Sementara itu, Herman Sugeng menyebut bahwa hubungan Mirna Salihin dengan ayah Edi Darmawan memiliki banyak konflik. Dia itu tipe yang sayang sama mamanya. Cuman kalau sama papanya banyak konflik. Tapi dia udah bilang biar gimana pun dia tetap papa saya. Beber sang pendeta menirukan ucapan mendiang Mirna Salihin. Tapi dia tetap minta saya mendoakan papanya. Bahkan pas papanya sempat sakit. Namun, Herman Sugeng enggan berbicara banyak detail mengenai hubungan Mirna Salihin dengan ayahnya Edi Darmawan. Kalau dihitung dekat, saya nggak bisa jawab, kurang tahu tepatnya. Tapi kalau ada masalah apapun dia bakal tetap minta saya untuk doakan papanya juga, ungkapnya. Kedekatan Herman Sugeng pada Mirna Salihin diketahui terjadi sejak usia kembaran Sandi Salihin itu masih usia 14 tahun. Saking eratnya, Mirna Salihin secara khusus meminta Herman Sugeng secara khusus untuk memimpin prosesi pernikahan dirinya dengan Arif Sumarko. Tak hanya film High School yang buat Neta ragu, berikut hal yang dianggap janggal dalam kasus Cyanida Jessica. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi sorotan usai kehadiran film dokumenter Netflix berjudul High School Murder Coffee and Jessica Wongso. Sebagaimana diketahui, Mirna Salihin tewas usai meminum kopi di salah satu mal di Jakarta. Tak hanya film dokumenter High School di Netflix, pernyataan Otto Hasibuan juga mendapat banyak dukungan netizen agar kasus Jessica Wongso dibuka kembali. Hadir di podcast YouTube Deddy Corbuzier, Otto Hasibuan mengungkap beberapa kejanggalan dalam menangani kasus Jessica Wongso. Sebagaimana diketahui, Otto Hasibuan menjadi pengacara Jessica Wongso dalam kasus Cyanida 7 tahun silam. Lantas, apa saja kejanggalan dalam kasus kematian Mirna yang diungkap Otto Hasibuan? Salah satu hal yang diungkap Otto Hasibuan adalah tidak dilakukan otopsi oleh rumah sakit. Sementara dirinya telah mendapat surat permohonan autopsi dari polisi kepada rumah sakit. Ada dugaan sengaja cyanida dimasukkan, ternyata tidak diotopsi. Ujarnya di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Saya tanya Dokter Slamet, mayat Mirna tidak, itu permintaan polisi. Di berkas saya ada surat permohonan dari polisi